Sebuah episode dalam perjalanan hidup. Ketika yang kita pikir ini adalah jalannya, kemudian beralih menjadi diriku sendiri, tak merasa akan kemana tujuannya. Saat semua sedang berusaha dijalani. Mungkin kamu yang sekarang menonton video ini sedang berencana resign, pengen resign, jenuh dengan pekerjaan, merasa tidak maksimal dalam pekerjaan, atau mungkin memiliki konflik dengan atasan dan rekan kerja. Apapun itu, video ini dikhususkan buat kamu yang memang sudah berencana resign, bukan cuma sekedar pengen resign. Karena beberapa orang cuma pengen resign, hanya sekedar pengen, tapi realitanya masih bekerja di tempat tersebut. Gak benar-benar berani untuk resign. Jadi, tujuan video ini bukan mengajak kamu untuk resign ya. Buat kamu yang memang sudah berencana resign, kamu bisa pelajari gimana cara eksekusi yang benar, tentunya dengan cara yang baik dan profesional ya. Hilangkan segala emosi negatif. Di sini jangan biarkan emosi negatifmu lebih menguasai logikamu. Karena di sini kamu sedang mengambil salah satu keputusan penting dalam hidup kamu. Jadi, kesampingkan dulu emosi negatif sama rekan kerja, atasan, job desk, ya apapun itu yang berhubungan sama tempat kerja. Supaya kamu bisa mengambil keputusan yang memang sesuai dan bukan karena sekedar emosi. Selanjutnya, tentukan waktu yang tepat. Emang kapan sih waktu yang tepat? Well, di sini cuma kamu yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk resign. Karena kamu harus pertimbangkan beberapa hal sebelum kamu benar-benar resign. Pertama, belum dapat kerjaan baru. Ini berlaku buat kamu yang emang pengen pindah tempat kerja ya. Gak berlaku buat kamu yang berencana resign karena akan lanjut kuliah, mau lanjut S2 pakai beasiswa, fokus dengan bisnis sendiri, atau mungkin fokus dengan keluarga atau anak. Tapi, kalau kamu pengen pindah tempat kerja, sebaiknya jangan resign dulu sebelum kamu mendapatkan pekerjaan baru. Perlu juga mempertimbangkan momen-momen saat menjadi job seeker dulu. Pasti perlu proses atau waktu sampai akhirnya kamu benar-benar mendapatkan pekerjaan. Tapi, value juga sadar, mungkin ada beberapa dari kamu yang memang merasa sudah benar-benar tidak nyaman, atau kamu sudah tidak bisa mentoleransi hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman di tempat kerja, ingin segera keluar. Sebenarnya tidak apa-apa, asalkan kamu tidak ada masalah untuk hal yang kedua ini. Saving yang cukup. Pastikan tabungan kamu cukup untuk biaya hidup kamu selama menjadi job seeker. Mungkin untuk jaga-jaga sekitar 3 bulan ke depan. Jangan sampai nih, kamu resign sebelum dapat kerjaan. Terus karena tabungan yang tipis, alhasil kamu buru-buru menerima pekerjaan yang gak sesuai sama kamu. Ya, akhirnya kamu kembali lagi ke cerita lama. Padahal, resign itu bisa menjadi sebuah momen di mana kamu bisa menata kembali tujuanmu dalam hal karir loh. Ngomong-ngomong tentang tujuan, perlu juga kamu mempertimbangkan tujuanmu resign. Tujuan resign, motifmu untuk resign harus benar-benar jelas. Dan kamu tahu apa yang mau kamu capai selanjutnya. Ya, seperti balik lagi ke poin awal. Jangan karena emosi negatif. Intinya, jangan sampai keputusanmu membuat kamu menyesal. Buat timeline. Tentunya, kalau kamu sudah clear dengan poin 1-3, kamu bakal bisa menentukan sendiri kapan sih waktu yang tepat untuk resign. Anggaplah kamu akan resign 1 tahun kemudian. Setiap orang berbeda-beda dalam merencanakan kapan dia akan resign. Nah, dalam waktu sekarang, sampai dengan waktu 1 tahun itu tiba, atau sampai waktunya resign itu tiba, kamu bisa fokus upgrade diri kamu yang tentunya bisa meningkatkan value kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Dalam timelinemu ini, kamu bisa menyusun beberapa strategi, seperti update CV dan profil LinkedIn. Masih ada sisa waktu nih, kamu juga bisa sambil introspeksi, kompetensi apa sih yang masih kurang dari diri kamu. Kalau kamu sadar masih banyak kekurangan, tidak ada salahnya loh rajin ikut training atau workshop yang bisa meningkatkan kompetensi di bidangmu tentunya. Nah, berarti di sini kamu juga harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan ya. Atau mungkin kamu bisa ikut training yang bisa dibiayai sama kantor. Yang terakhir, eksekusi. Mulai apply pekerjaan yang memang sudah menjadi tujuanmu.
yang punya keinginan bisa langsung masuk kantor baru setelah resign bakal dilema. Gimana nanti kalau ada undangan interview kerja? Atau mungkin gimana nanti caranya datang waktu seleksi beasiswa? Pentingnya hemat jatah cuti dan pentingnya timeline tadi. Jatah cuti tadi bisa kamu manfaatkan untuk proses rekrutmen atau proses seleksi beasiswa ke luar negeri misalnya. Jadi bukan malah tiba-tiba kamu menghilang tanpa kabar ya di hari kerja. Merasa repot karena banyak yang harus dipersiapkan di luar jam kantor. Mengorbankan waktu istirahat atau weekendmu untuk belajar TOEFL atau IELTS, sibuk project di luar, lelah atau kadang pengen menyerah itu pasti. Namanya juga manusia. Tapi kamu tetap harus konsisten. Kalau nggak pengen rencanamu cuma sekedar wacana aja.